Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas secara ringkas yaitu tentang akidah atau i'tiqad firqatun najiyah, kelompok yang selamat, al-mansurah ila yaumil qiyamah, yang mereka akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan oleh Allah sampai hari kiamat, yaitu mereka beriman dengan sifat yang telah Allah tetapkan pada diri Allah sendiri dan apa yang telah Rasulullah tetapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengimani sifat-sifat Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mensifati dirinya sendiri dan juga sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Min ghairi tahrifin, ya, pada kalimat sebelumnya, ya. Min dari ghairi selain atau tanpa, tahrifin merubah, wala dan tidak pula ta'tilin mengingkari. Jadi mereka beriman terhadap sifat dan nama Allah tanpa merubah sedikit pun, wala ta'tilin dan tanpa mengingkari sedikit pun, wa min ghairi dan tanpa takyifin, mempertanyakan bagaimananya, wala dan tidak pula tamtsilin menyamakan dengan makhluknya. Ikhwafillah, di sini tahrif, ya, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, tahrif yaitu bermakna merubah. Ya, merubah di sini bisa jadi merubah dari segi lafadznya, ya, juga bisa merubah dari segi maknanya. Contoh, merubah dari segi lafadz yaitu seperti perkataan orang-orang Yahudi, ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka tentang hittah, ya. Kemudian orang-orang Yahudi mereka merubahnya menjadi hintah. Wa qulu hittatun naghfir lakum, ya. Maka orang Yahudi mereka mengatakan hintah. Hittah itu adalah apa? Berbebaskan kami dari dosa, berupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang Yahudi mereka merubah kalimat hittah menjadi hintah, yaitu sebiji gandum. Tujuannya untuk mengolok-olok. Lah ini namanya tahrif, namanya merubah lafadz daripada Al-Qur'an yang telah Allah turunkan. Atau sebagaimana perkataan Jaham bin Safwan, ya, beliau adalah seorang pendiri atau muassisnya kelompok Jahmiyah. Itu kelompok Jahmiyah adalah kelompok yang keluar, para ulama salaf mengatakan mereka adalah keluar dari Islam. Ya, kelompok Jahmiyah ini dikatakan oleh mayoritas para ulama salaf mereka telah murtad dan keluar dari Islam. Ya, Jaham bin Safwan ini kalau dilihat sanad urutannya, ya, guru-gurunya sampai ke atas itu sampai kepada seorang dukun Yahudi yang pernah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ilmunya nyampe kepada dukun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jaham bin Safwan, ya, dia mengatakan bahwasanya kalimat Allah di dalam Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahman yang Maha Rahman beristiwa atau bersemayam di atas ars. Apa yang dikatakan Jaham bin Safwan? Law istata'tu, sekiranya saya mampu, ya, saya bisa an ahukka untuk menghapus, ya, minal mushaf istawa, dari mushaf ini kata-kata istawa, lahakaktuha, sungguh akan aku hapus. Nah, ini kan perkataan yang sangat kurang ajar, ya. Allah menurunkan istawa tapi dia ingin merubah menjadi istaula. Ya, istawa itu bersemayam, istaula artinya berkuasa. Ya, maknanya jauh. Ya, tidak sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin muncul pertanyaan pada diri kita,
ya, kenapa orang Jahmiyah ini, ya, atau Jaham bin Sofwan dan para pengikutnya ini, mereka sampai menolak atau berani merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, setidaknya ada 3 perkara yang utama. Yang pertama, kenapa mereka menolak sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ana isbatas sifat, menetapkan sifat-sifat bagi Allah, yaqtadi an yakunallahu jisman. Ya, ini berkonsekuensi menjadikan Allah sebagai berjism. Ya, jadi menentukan sifat Allah berarti kita menentukan jisimnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti masuk mujassimah namanya. Ya, ini mereka bermain logika. Kenapa? Karena alasan mereka li'anna sifat la taqumu illa bil ajsam. Karena sifat itu tidak akan muncul atau tidak akan berdiri kecuali adanya tubuh. Ya, ketika ada tubuh berarti ada sifat. Ya, ada sifat di sana ada tubuh. Nah, mereka menolak sifat-sifat Allah hanya berdasarkan asumsi dan logika. Ya, sebagaimana orang yang menolak turunnya Allah di sepertiga malam yang terakhir, ya. Ada kan? Salah satu alasannya karena apa? Karena perbedaan waktu di setiap daerah. Nah, ini cuma pakai logika saja. Kalau kita mengikuti logika mereka, jangan-jangan kelak mereka juga akan menolak terjadinya kiamat pada hari Jumat, ya kan? Dalam hadis sahih kiamat terjadi pada hari apa? Jumatnya. Sedangkan di setiap daerah atau setiap negara berbeda. Bisa jadi di Indonesia belum Jumat, ya. Di Amerika sudah Jumat berarti kiamat, ya. Di Jepang belum Jumat berarti belum kiamat. Lah, akhirnya apa? Konsekuensinya mereka akan menolak hadis tentang terjadinya kiamat hari Jumat. Ini bahayanya akal kalau dia bermain tanpa bimbingan wahyu. Kemudian yang kedua, qalu bi annahum aradu tanzihallah. Ini alasan logika lagi. Mereka menginginkan untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka maksud mensucikan apa? Mereka tidak mau menyamakan Allah dengan makhluknya. Benar dalam sisi ini, ya. Tapi konsekuensi dari ingin mensucikan Allah akhirnya menolak semua sifat-sifat Allah yang serupa dengan makhluk. Contohnya apa? Allah Sami, Allah Maha mendengar. Ya, mendengar ini kan sifatnya makhluk. Nah, berarti kalau kita menetapkan sifat Allah mendengar, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Allah duduk di atas arsy. Duduk ini kan perbuatannya makhluk, ya. Kalau kita mengatakan atau menetapkan Allah duduk di atas arsy, bersemayam di atas arsy, maka berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Maka menyamakan Allah dengan makhluk termasuk perbuatan yang dilarang. Maka kita bersihkan hal itu. Itu kata mereka. Ya, padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, Thaifah Mansurah, ya, mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan. Ya. Mereka juga mensucikan Allah dari menyamakan dengan makhluk. Maka mereka menetapkan Allah punya sifat mendengar, melihat, tapi tidak seperti melihat dan mendengarnya makhluk, ya. Kemudian yang ketiga, inna wasfallahi ta'ala bitilkas sifat. Mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat tersebut yang ada pada sifat Allah dan nama-namanya, allati dzukirat fi kitabihil karim, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an aw sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam, atau di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqtadi musyabahatallahi bi khalqihi. Nah, kata mereka menetapkan sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu berkonsekuensi menyamakan Allah dengan makhluknya. Lagi-lagi dengan logika. Ya, ikhwafillah, kalau kita membahas nama-nama Allah, ya, apalagi tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, zatnya Allah Subhanahu wa taala, otak kita tidak mampu. Maka cukuplah sekali lagi kaidah yang disampaikan oleh Imam Malik rahimahullah. Ya, sebagaimana ketika ditanya tentang istiwa, ya, al-istiwa'u ma'lum, ya, wa kaifiyatuhu majhulah wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Ya, istiwa itu maklum, ya, maknanya sudah diketahui. Ya. Wa kaifiyatuhu dan bagaimana duduknya Allah, bersamanya Allah itu majhulah. Ya, tidak ada yang tahu, ya. Wal imanu bihi wajib, ya, beriman tentang Allah duduk di atas arsy itu wajib, wassu'alu anhu bid'ah, dan menanyakan perkara tersebut termasuk perkara bid'ah, ya. Kesesatan daripada Jahmiyah, ya, sampai mereka menghilangkan atau mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya satu, mereka mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua sifat dan nama Allah mereka ingkari.
Kemudian yang kedua, mengingkari ketinggian Allah di atas arsy. Ya, makanya kalau ada orang sekarang yang mengatakan Allah tidak di atas arsy, berarti mengikuti ajarannya Jahm bin Safwan, ya, mengadopsi pemikirannya Jahmiyah. Yang mana Jahmiyah dikatakan oleh mayoritas para ulama salaf mereka telah keluar dari Islam. Kemudian yang ketiga, meyakini Al-Qur'an adalah makhluk. Ini pun juga dikatakan oleh kaum Mu'tazilah. Yang keempat, menyatakan bahwasanya surga dan neraka itu tidak kekal. Ya, kita sepakat yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah menginginkan sesuatu dari selain Allah itu kekal, mampu enggak? Enggak ada yang mustahil bagi Allah, ya Fahillah. Ya. Sama seperti kita sampaikan lagi, Allah turun di sepertiga malam terakhir, yang mana di setiap waktu di negara itu berbeda-beda. Mungkin dalam logika kita mustahil, ya. Tapi ya dalam perbuatan Allah tidak ada sesuatu hal yang mustahil. Mampu bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuman akal kita saja yang belum sampai kepada hal itu. Kemudian yang kelima, mengingkari kabar berita tentang hari akhir. Mereka mengingkari kabar-kabar tentang hari akhir. Di antaranya seperti melihat wajah Allah. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah sepakatnya semua ahli surga, baik surga yang paling terendah, ketika di akhirat nanti mereka bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kayak apa? Tidak usah dibayangkan, ya. Kalau kita mulai membayangkan wajah Allah, berarti kita masuk dalam ya bid'ah mereka. Ya, cukup kita persiapkan amal agar supaya apa? Kita bisa masuk surga, kemudian bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tentang telaga, adanya telaga Nabi SAW, tentang timbangan jembatan, itu mereka tidak mengimaninya. Ya, mereka menolak hal-hal tersebut. Pada Ahlussunnah wal Jamaah mengimani adanya telaga, timbangan, jembatan dan syafaat dan sebagainya. Yang keenam, merekalah orang-orang yang mengarang atau memunculkan kata-kata jism. Jism itu badan, ya, tubuh, dan jihah, arah. Ya. Sampai muncul Allah itu tidak terikat dengan arah. Ya. Allah itu tidak berjism. Ya. Sekarang kalau ada pertanyaan, Allah itu berjism enggak? Maka kalau ada pertanyaan seperti itu, kita tanyakan, maksud Anda menanyakan jism itu apa? Kalau yang Anda maksud jism adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan Allah berjism. Faham, ya? Karena Allah punya zat. Tapi kalau kalian maksud jism ini adalah bentuk tubuh, bentuk fisik sebagaimana bentuk fisiknya makhluk, maka kita katakan Allah tidak berjism. Paham, ya? Nah, terus istilah yang dipakai oleh para ulama salaf apa? Para ulama salaf menggunakan istilah zat, ya, zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam masalah akidah hati-hati dengan istilah-istilah baru atau istilah-istilah yang tidak dikenal oleh para ulama salaf. Ya, bisa jadi itu istilah diambil dari para ahli kalam atau orang-orang yang filsafat, ya. Dari segi makna, ya, perubahan atau merubah dari segi makna, yaitu tindakan merubah makna ini dinamai oleh sebagian pelakunya dengan nama takwil, ya. Karena takwil itu didengar enak, ya. Orang menyangka oh takwil itu berboleh, ya. Memang takwil itu ada dua ikhtilah. Takwil yang diperbolehkan, yaitu takwil yang berdasarkan dalil atau nas. Yang kedua, takwil yang tidak diperbolehkan. Ya. Nah, mereka mengatakan takwil, ya. Karena kalau mereka mengatakan merubah nama atau sifat Allah, jelas orang tidak akan mau. Oh, ini kok merubah nama sifat Allah? Ya, berarti aliran sesat. Ya. Maka mereka menggunakan kata-kata takwil. Yang hakikat daripada takwil ini yaitu apa? Tahrif, merubah. Ya. Contoh, ya. Makna ghadab. Ya. Apa ghadab kemarin? Murka atau marah, ya. Dalam sebuah hadis, as-shadaqatu khafiyah tudfi'u ghadabar rabb. Ya, lewat lisan Nabi SAW, Rasulullah menetapkan bahwasanya Allah punya sifat ghadab, punya sifat marah, ya. Tapi orang yang merubah, ya, dari segi makna, mereka mengatakan oh ghadab itu bukan marah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah apa? Iradatul intiqam, ya. Balasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka menghilangkan atau menafikan atau menolak sifat murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau lebih jauh lagi, kalau kalian katakan ghadab itu ada iradatul intiqam, ya, keinginan Allah untuk membalas, ya, maka kita katakan makhluk pun juga punya keinginan. Berarti Anda menjadikan atau menyamakan Allah dengan makhluk, ya. Naudzubillah min dzalik, ya.
Akhirnya mereka akan berbenturan dengan kaidah mereka sendiri, ya. Kemudian wala ta'til, Ahlussunnah wal Jamaah taifah mansurah dalam memahami sifat-sifat dan nama Allah, wala ta'til, mereka tidak mengingkari nama dan sifat yang telah Allah tetapkan dan Rasulullah tetapkan. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah mereka menetapkan sifat dan nama Allah secara sempurna, tidak mentakwil pun juga tidak mentafwid. Ya, mungkin ada yang bingung ya, tafwid, ya. Jadi dua-duanya adalah hal yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan tidak dilakukan oleh para salaf. Ya. Mereka yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami sifat-sifat Allah menempuh dua jalan. Yang pertama takwil, yang kedua tafwid. Takwil itu mentakwilkan, ya, atau memalingkan makna dari kalimat sebenarnya. Adapun yang kedua tafwid itu adalah memasrahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kadang ada yang menukil perkataan Imam Malik, ya, tapi dimaknai tidak sebagaimana keinginan Imam Malik rahimahullah. Ya, ketika ditanya istiwa, al-istiwa'u maklum, ya, wa kaifiyatuhu majhulah wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Kemudian diterjemahkan, istiwa itu adalah Allah yang tahu saja, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar tidak seperti ini? Salah, ya. Karena maklum itu adalah sesuatu hal yang sudah diketahui. Orang faham makna istiwa atau duduk. Ya. Makanya kata Ibnu Taimiyah, metode tafwid ini lebih berbahaya dan lebih buruk, ya, daripada metode takwil. Konsekuensi apa, ikhwafillah? Kalau kita mengatakan Allah duduk, yang hanya tahu Allah. Allah punya tangan, yang hanya tahu hanya Allah sudah. Kita tidak tahu maknanya. Apa konsekuensinya? Satu, berarti kita menganggap bahwasanya Rasulullah ketika menerangkan ini beliau tidak paham maknanya. Berarti kan dusta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau paham maknanya. Ya, karena Allah mewahyukan kepada beliau dan memahamkan beliau tentang masalah tersebut. Nah, kalau orang memilih metode tafwid, secara tidak langsung dia mengatakan Rasulullah tidak paham makna ini. Wis pokok disampaikan saja. Naudzubillah min dzalik, ya. Kemudian sebagian salaf mengatakan al-mu'attil, orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, ya'budu adaman. Hakikatnya mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Ya, sifat-sifat Allah, nama Allah diingkari. Terus kepada siapa lagi mereka beribadah? Hakikatnya mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Wal musyabbihah atau wal musyabbih ya'budu sonaman. Adapun orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya, hakikatnya mereka menyembah sonaman, berhala. Wal muwahhid, adapun orang muwahhid, mereka yang tidak menolak sifat Allah, tidak menyamakan Allah dengan makhluknya, ya'budu ilahan wahidan fardan somadan. Mereka menyembah Allah atau menyembah ilah yang esa, yang tunggal, yang hanya dijadikan sebagai tempat bersandar. Ya. Jadi muwahhid atau orang yang bertauhid adalah apa? Mereka tidak menolak sifat Allah dan tidak menyamakan sifat Allah dengan makhluknya. Sebagian salaf lagi mengatakan man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, sungguh mereka telah kufur. Maka orang yang menuduh kita sebagai seorang musyabbih, ya, sebagian mereka mengatakan bahwasanya mereka adalah kafir, keluar dari Islam. Jangan sampai bermakmum di belakang mereka, ya. Konsekuensinya menjadi konsekuensi takfir, kan? Ya, jadi takfir itu tidak cuma monopolinya orang Khawarij saja, tidak. Ya. Orang Jahmiyah pun mereka juga bisa mentakfirkan, karena mereka meyakini sesuatu yang tidak sepakat dengan apa yang mereka sepakati, berarti dia keluar dari Islam. Termasuk sini, ya. Oh, berarti kalau Anda mengatakan Allah turun dari langit, ya, di sepertiga malam terakhir, berarti Anda menyamakan Allah dengan makhluk. Berarti Anda musyabbih dan Anda seorang yang kafir, ya. Cuman mungkin mereka masih malu-malu kucing, ya, mau mengkafirkan kita. Ya. Wa man nafa'anhu ma wasafa bihi nafsahu faqad kafar. Dan barang siapa yang mengingkari sifat yang telah Allah tetapkan pada dirinya, faqad kafar, sungguh dia telah kafir. Wa laisa fi ma wasafa Allahu bihi nafsah wa wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tashbihun. Dan bukan merupakan tasbih. Perhatikan di sini perkataan salaf ini. Orang yang menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah dan Rasulnya menetapkan. Ini perkataan salaf, ikhwafillah. Makanya jangan takut. Kita tetapkan Allah punya tangan, ya. Kenapa? Karena ini bukan tasbih. Ya, karena salaf juga mengatakan seperti itu.
Kemudian kalimat selanjutnya wa min ghairi takyifin. Ahlus sunnah menetapkan sifat dan nama Allah min ghairi takyifin, tanpa menyebut cara, bentuk atau menanyakan bagaimana sifat tersebut. Ya. Misalkan ya, Allah duduk di atas arsy, ya. Kemudian mempertanyakan bagaimana duduknya Allah ya. Nah, ini takyif namanya. Ya, mempertanyakan bagaimana duduknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah turun di sepertiga malam akhir, bagaimana ya turunnya Allah? Nah, ini takyif namanya. Allah menyingkap betisnya pada hari kiamatnya, bagaimana ya Allah menyingkap betisnya? Ya, teknisnya bagaimana? Nah, ini namanya takyif. Ahlus sunnah tidak seperti itu. Maka sebagian salaf mengatakan ya, ketika mereka berkomentar tentang ayat-ayat sifat dan nama-nama Allah ataupun hadis-hadis yang di sana ada sifat-sifat nama-nama Allah Subhanahu wa taala, apa kata mereka? Ammiruha kama ja'at bila kaif. Perlakukan ayat dan dalil-dalil nas tadi sebagaimana dia datang tanpa mempertanyakan bagaimananya. Ini para salafnya. Kalau kita ittiba salafus saleh, kalau kita ingin dikatakan sebagai seorang salafi yang mengikuti para salafus saleh, generasi terbaik, maka perlakukan ayat-ayat sifat sebagaimana dia turun tanpa mempertanyakan bagaimananya. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah atau taifah mansurah tidak melakukan takyif terhadap sifat-sifat Allah, dan ini berpijak kepada dalil ikhwafillah. Dulu pernah kita sampaikan nggih, muslim ideal itu dia berlaku, berbuat, berucap itu dengan dasar. Ya, ada landasannya ketika dia berbuat, termasuk dia menetapkan sifat Allah ya. Itu ada dasarnya. Yang pertama Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 33. Ya, yang mana surat Al-A'raf 33 ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Allah menyebutkan di sini tingkatan-tingkatan dosa, mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul innama harrama rabbiyal fawahish. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah mengharamkan, Rabbku mengharamkan al-fawahish, perbuatan keji. Ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Wal itsma, dan juga Allah mengharamkan perbuatan dosa, wal baghya bi ghairil haqq, dan melanggar hak manusia tanpa hak. Ya. Berbuat keji, ya, baik itu nampak ataupun tidak, berbuat dosa, melanggar hak manusia. Ya. Kemudian selanjutnya wa antusyriku billahi ma lam yunazil bihi sultana. Engkau mensyirikan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak menurunkan ilmu padanya. Ya, berarti tingkatan yang paling tinggi lagi. Dan perhatikan di sini ya waqfillah, ya. Setelah itu Allah sebutkan apa? Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dosa yang besar sekali. Ya, di antara dosa-dosa yang disebutkan ini, engkau mengucapkan atau berkata tentang Allah sesuatu yang kalian tidak mengetahui. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan ya, yang paling tahu Allah itu adalah Allah sendiri. Ya. Tidak ada satupun yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah itu sendiri. Maka mengatakan sesuatu tentang Allah tanpa adanya ilmu berarti berkata tentang Allah tanpa ilmu. Dan ini tingkatan dosa yang paling besar ya billah. Ya, berarti dia berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun berdusta kepada nabi saja diancam dengan neraka kan. Man kadziba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atasku, ya, maka persiapkan ya tempat duduknya di neraka. Ya. Kemudian dalil yang kedua Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 36. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Ya, jangan kita mengikuti sesuatu yang kita tidak mengetahui. Apa kata Allah? Innas sam'a wal basara wal fuada. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli tafsir mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu terhadapnya. Apa maksudnya? Ailat tatabi ma la ta'lam. Jangan mengikuti apa yang kalian tidak mengetahui. Ya, kalau kita tidak tahu jangan diikuti. Kalau kita tidak tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, ya jangan kita katakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Wakilah dan dikatakan wala taqul sami'tu wa lam tasma'. Ya, dan juga maksudnya jangan kamu mengatakan saya mendengar, tapi dia tidak pernah mendengar. Wala ra'aitu wa lam tara.
Dan juga jangan mengatakan saya melihat padahal dia tidak melihat. Wala alimtu walam ta'lam. Dan juga jangan mengatakan saya mengetahui tapi sebenarnya dia tidak mengetahui. Ya. Kata beliau, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, sungguhnya semua itu akan ditanya, ya, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk selamat gimana ikhwafillah? Ya, kita tetapkan apa yang Allah tetapkan, kemudian kita juga menetapkan apa yang Rasulullah tetapkan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat selanjutnya wala tamtsil, yaitu ahlu sunnah meyakini sifat dan nama Allah wala tamtsil, tanpa menyamakannya dengan makhluk. Ya. Contoh, Allah duduk di atas arsy, duduknya seperti duduk manusia. Nah ini kan menyamakan dengan makhluk. Allah turun di sepertiga malam terakhir, turunnya seperti turunnya seseorang dari tangga. Nah ini menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah menyingkap betisnya pada hari kiamat, ya, sebagaimana orang menyingkap betisnya atau menyingkap bajunya. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini termasuk menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka ketika kita menetapkan nama dan sifat Allah tanpa kita menyamakan dengan makhluknya. Fillah, ahlu sunnah wal jamaah atau ta'ifah mansurah, ya, kelompok yang akan senantiasa dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menetapkan sifat-sifat bagi Allah tanpa tamtsil, ya, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Makanya kita katakan Allah duduk di atas arsy, tapi duduknya tidak seperti manusia. Paham ya? Kita tetapkan Allah duduk karena Allah menetapkan, tapi kita tidak menyamakan duduk Allah dengan makhluknya. Allah turun di sepertiga malam akhir, tapi turunnya tidak seperti turunnya seorang dari tangga, ya, atau turunnya makhluk. Allah menyingkap betisnya pada hari kiamat, ya, tapi tidak seperti seorang yang menyingkap bajunya, ya. Kemudian selanjutnya pada kalimat yang selanjutnya, bal yu'minuna, masih pada halaman yang keempat. Bal, melainkan, yu'minuna, mereka beriman, ahlu sunnah wal jamaah, mereka beriman bi anna, dengan bahwasanya Allah Ta'ala yang maha tinggi laisa, tidak kamitslihi syai'un, ya, menyamainya sesuatu. Artinya Allah tidak, ya, sama dengan sesuatu apapun, ya. Laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Wa huwa, dan dia Allah as-sami'. As-sami' ini nama Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap nama Allah muncul sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah As-Sami, yang maha mendengar, berarti Allah punya sifat mendengar. As-Sami, yang maha mendengar, Al-Basir, yang maha melihat. Jadi akhwafillah, ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengimani, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya, dan Allah juga menetapkan pada dirinya punya sifat dan nama As-Sami wal Basir, ya, maha mendengar dan maha melihat, ya. Ayat ini menjadi bantahan kepada dua kelompok yang menyimpang, ya. Yang pertama adalah kelompok musyabbihah, kelompok yang mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Ayat mana? Laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak sama seperti hambanya, Allah tidak sama dengan segala sesuatu, ya. Sedangkan musyabbihah, mereka yang menyamakan Allah dengan makhluk, mereka mengatakan Allah seperti makhluk. Kemudian kelompok yang kedua adalah mu'attilah, orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah menetapkan pada dirinya wa huwas samiul basir, dan Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat, ya. Kemudian selanjutnya, fala, maka tidaklah yanfuna, mereka menafikan atau meniadakan
anhu darinya, ma apa-apa wasofa Allah mensifati bihi dengannya, dengan sifat itu, nafsahu dirinya, ya. Maksudnya mereka tidak mengingkari sifat yang telah Allah tetapkan pada dirinya. Ahlus sunnah wal jamaah tidak meniadakan, tidak menolak sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya, ya. Meniadakan dan menolak sifat Allah adalah akidahnya kaum Jahmiyah, ya. Kalau sekarang ada yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala, ya berarti dia adalah pengikut Jahmiyah. Kemudian wala, dan tidak pula yuharrifuna, mereka merubah atau menyelewengkan al-kalimah, perkataan, an dari mawadhi'ihi, tempatnya. Ahlus sunnah wal jamaah ikhwafillah sekali lagi menetapkan perkataan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya. Jadi mereka tidak merubah lafaz dan maknanya, ya. Sebagaimana perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa bima jaa'a 'anillah, dan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk pengkabaran Allah tentang nama dan sifatnya, ala muradillah, sesuai dengan makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amantu bi Rasulillah, dan aku juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bima jaa'a 'an Rasulillah, dan dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya, ya. Kemudian wala yulhiduna, dan tidak pula yulhiduna, mereka menyimpangkan, ya. Ilhad itu menyimpangkan, ya. Fi, pada asma'i, nama-nama Allahi, Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya. Ahlus sunnah wal jamaah taifah mansurah, mereka tidak menyimpangkan, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini ada ancaman yang jelas atau tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, dan kepunyaan Allah nama-nama yang bagus, yang paling bagus, fad'uhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpangkan, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, sayujzauna ma kanu ya'malun, ya. Kelak mereka akan dibalas atas apa yang telah mereka perbuat, ya. Sebagian ahli tafsir mengatakan mereka akan dibalas dengan azab yang pedih. Menyimpangkan nama Allah Subhanahu wa taala atau mengingkari nama Allah berkonsekuensi kita mendapatkan azab di akhirat. Ikhwafillah, bentuk menyimpangkan di sini ada beberapa bentuk. Sebagaimana kata Syekh Ibnu Utsaimin, yang pertama, memberi nama untuk Allah dengan nama yang tidak Allah sandangkan pada dirinya. Ya, kita memberikan nama kepada Allah dengan nama yang memang Allah tidak menyandangkan untuk dirinya ataupun tidak Rasulullah sandangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti perkataan orang-orang ahli kalam atau orang filsafat yang mereka menamakan nama Allah dengan unsur yang aktif. Ya. Jadi mereka menamakan Allah dengan unsur yang aktif. Lain termasuk ilhad, ya, menyimpangkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ataupun orang-orang Nasrani yang mereka mengatakan Allah sebagai Tuhan Bapa. Ya, ini nama-nama yang Allah tidak menurunkan dalil padanya, ya. Sekarang pertanyaan, menyebut Allah dengan Gusti atau Pangeran itu gimana?
Kan banyak ya di negeri kita, mungkin orang Jawa itu biasa pangeran, Gusti. Ya. Gimana kira-kira? Nah, PR mungkin ya. Ikhwafillah, sebagian ahli ilmu mengatakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada nama-nama yang khusus dan tidak boleh digunakan oleh makhluknya. Seperti apa? Al-Khaliq, Ar-Razzaq, ya, nama-nama yang menunjukkan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada nama-nama yang memang digunakan ya oleh makhluknya dan itu nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Azizu Masana wa Ahnadur. Ya, wahai Aziz. Al-Aziz kan nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Aziz yang dimaksud di sini adalah apa? Ya, pembesar Mesir pada waktu itu ketika zamannya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Ada nama-nama yang dinisbatkan ya, atau digunakan untuk menyebut nama Allah, ini diperbolehkan dengan catatan apa? Lil ikhbar, untuk pengkabaran saja. Ya, bukan kita menetapkan nama ini untuk Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat. Ya, perhatikan dengan dua syarat ya. Syarat yang pertama yaitu menunjukkan keagungan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh Gusti atau pangeran tadi menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak ada makna kekurangan pada lafaz tersebut. Ya. Kalau nama pangeran itu ada kekurangan atau enggak? Kalau kita nisbatkan kepada manusia berarti banyak kekurangan kan? Ya, maka lebih hati-hati lagi ya fillah, kita tidak menyempatkan kata Gusti atau pangeran kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita tetapkan Allah sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah ketika berdoa, apakah mereka menyebut embel-embel selain Allah? Nah, rata-rata mereka berdoa Allahumma Rabbana, Allahumma ya Allah, Rabbana wahai Rabb kami. Nah, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bentuk yang kedua yaitu mengingkari sesuatu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebalikan dari yang pertama. Ini nama juga ilhad, menyimpangkan nama Allah Subhanahu wa taala yang terancam akan disiksa di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga mengingkari sifat yang ditunjukkan oleh nama Allah, seperti Allah mendengar, Allah melihat ya tanpa penglihatan ya. Jadi mengingkari sifat yang ditunjukkan oleh nama Allah. Tadi di awal kita sebutkan setiap nama Allah dia mengandung sifat. Al-Hakim yang maha bijaksana, nama Allah berarti mengandung sifat bijaksana. Ar-Rahim ya, yang maha pengasih, berarti dia mengandung sifat pengasih. Nah, termasuk ilhad ikhwafillah atau menyimpangkan nama Allah adalah mengatakan Allah mendengar, punya sifat atau punya nama mendengar, tapi apa? Tidak dengan pendengaran. Kira-kira paham enggak? Ini bingungnya orang-orang filsafat ya. Allah melihat tapi tidak dengan penglihatan. Terus gimana? Sedangkan Rasulullah SAW juga menetapkan Allah punya mata. Berarti Allah melihat dengan mata. Cuman melihatnya Allah dan mata Allah tidak sama seperti makhluknya. Kemudian bentuk yang keempat, menetapkan nama dan sifat Allah disertai dengan tamtsil. Ya, kita tetapkan sifat dan nama Allah, tapi kita juga katakan seperti nama dan sifat makhluknya. Ini tamtsil yang tadi kita sebutkan, termasuk hal yang termasuk hal yang dilarang dan bukan termasuk akidah daripada Thaifah Mansurah. Ya. Ada juga bentuk ilhad ikhfillah, penyimpangan dalam ayat-ayatnya. Bisa dengan mendustakan ya, seperti dalam Al-Quran kisah Ashabul Kahfi itu tidak benar, atau menganggap Al-Quran adalah dongeng orang-orang terdahulu. Ini juga termasuk ilhad namanya, yaitu menyimpangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga dengan mengubahnya, yaitu dengan lafadz atau maknanya kepada lafadz atau makna yang tidak dikehendaki oleh Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga dengan menyelisihnya, yaitu dengan meninggalkan perintah dan larangan yang ada pada ayat-ayat tersebut. Ini semua termasuk bentuk ilhad terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sekali lagi wafillah, Allah mengancam waman yurid fihi bi ilhadin bi dzulmi. Siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan penyimpangan ya, dari kebenaran secara zalim, nudziqhu min adzabin alim. Ya, kelak akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa kami yang pedih. Ya, maka hati-hati dari menyimpangkan, mendustakan ayat ataupun nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wala, dan tidak pula
yumatsiluna, mereka menyamakan, ya, mentamsil. Sifatihi, sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bi dengan sifat-sifat khalqihi, makhluknya. Jadi ta'ifah mansurah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidak menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Selanjutnya li'annahu, ya, karena atau dikarenakan subhanahu, maha suci dia, maha suci Allah, la samiyalah, tidak ada yang setara baginya, ya, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala kufuwalah, dan tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala niddalah, dan tidak ada tandingannya, ya, tidak ada yang menjadi tandingan Allah Subhanahu wa taala. Wala yuqasu, dan tidak dikiaskan bi khalqihi, dengan makhluknya, subhanahu, maha suci dia, wa ta'ala, dan maha tinggi, ya. Kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menyamakan Allah dengan makhluknya? Karena Allah tidak ada yang menyamainya, ya, tidak ada yang setara dengan Allah. Allah tidak ada tandingannya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka tidak menyamakan sifat Allah dengan makhluknya. Kemudian yang terakhir, fa innahu, maka sungguhnya subhanahu, maha suci dia, maha suci Allah Subhanahu wa taala, a'lam, lebih mengetahui, binafsihi, akan dirinya, wa bi ghairihi, dan selainnya. Ya, kita sepakat, ya, Allah maha mengetahui, ya, termasuk tentang diri Allah sendiri. Maka kita tidak boleh berkata tentang Allah kecuali dengan ilmu. Wa asdaqu, dan lebih benar qilan, perkataannya. Wa ahsanu, dan lebih baik haditsan, pembicaraannya. Min khalqihi, ya, dari makhluknya, ya. Alasan kenapa Allah tidak boleh kita samakan dengan makhluk, ya, karena Allah tidak ada sebandingnya, tidak ada tidak ada tandingannya, ya, tidak ada yang setara dengan Allah, ya. Allah lebih mengetahui dirinya dan lebih mengetahui orang lain atau selainnya, dan Allah lebih benar perkataannya dan lebih baik ucapannya, ya. Maka kita sekali lagi wafillah tetapkan Allah punya sifat dan nama sebagaimana Allah dan Rasulnya menetapkan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ada yang tanyakan, ucapan Gusti atau Pangeran lebih baik dihindari, ya, karena bisa membuka peluang, ya, kita menyematkan sesuatu yang tidak Allah dan Rasulnya sematkan, ya. Tapi kalau lebih rinci tadi, menyempatkan sesuatu dengan dua syarat, ya. Apa yang pertama tadi, ya, nama tadi tidak ada kekurangannya sama sekali, ya. Nama yang disematkan kepada Allah tadi tidak ada kekurangannya sama sekali. Yang kedua adalah menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus bagaimana? Ya, kita menyebut Allah sebagaimana Rasulullah menyebut. Kita ingin berdoa kepada Allah, ya, dengan nama Allah, Allahumma ya Allah, atau dengan nama-nama selain dari itu, ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Hakim, ya Khabir, dan sebagainya. Seperti itu. Ada lagi? Kalau tidak ada, semoga bisa difahami, ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Agar majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.